Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Iswani dengan NPM B1A023164. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan infografis mengenai teori kriminologi pasca tahun 1960-an. Secara umum, teori-teori kriminologi setelah tahun 60-an tidak lagi hanya melihat kejahatan sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai hasil dari pengaruh sosial, kekuasaan, dan sistem hukum. Teori pertama adalah teori labeling atau labeling teori. Teori ini dikemukakan oleh Howard Becker dan Edwin Lemert. Teori ini menekankan bahwa kejahatan tidak hanya berasal dari perbuatan itu sendiri, tetapi juga dari reaksi masyarakat terhadap pelaku. Artinya, seseorang bisa menjadi penjahat karena diberi label oleh atau cap negatif oleh lingkungan. Contohnya, seseorang remaja pernah mencuri sekali, pelanggaran kecil. Namun, masyarakat langsung memberikan label pencuri. Akibatnya, ia dijauhi, sulit dipercaya, dan akhirnya mengulangi perbuatannya karena merasa tidak punya pilihan lain. Yang kedua adalah teori konflik. Teori ini melihat bahwa hukum tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok berkuasa atau kelompok elit. Yang kedua adalah kelompok lemah atau rakyat biasa. Kelompok berkuasa memiliki kemampuan untuk membuat hukum, mengatur penegakan hukum, melindungi kepentingannya sendiri. Akibatnya, sering terjadi ketidakadilan hukum. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Contoh dari teori konflik adalah kasus pencurian kecil oleh orang miskin diproses cepat dan dihukum berat, sementara kasus korupsi besar oleh pejabat sering lambat dan bahkan lolos. Yang ketiga adalah teori kontrol sosial atau social control theory. Teori ini dikemukakan oleh Travis Hitchcock. Teori ini beranggapan bahwa pada dasarnya semua orang punya potensi untuk melakukan kejahatan. Namun, potensi tersebut bisa dikendalikan oleh ikatan sosial. Ada 4 unsur utama. Yang pertama adalah keterikatan. Keterikatan yang dimaksud adalah hubungan dengan keluarga dan teman. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen yang dimaksud adalah tujuan hidup seperti pendidikan dan karir. Yang ketiga adalah keterlibatan aktivitas positif. Yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah nilai moral dan norma. Jika keempat unsur ini kuat, maka seseorang cenderung patuh hukum, tapi jika lemah, resiko kejahatannya meningkat. Contohnya, seorang pelajar yang tidak dekat dengan keluarga, tidak aktif di sekolah, dan tidak punya tujuan hidup, lebih mudah terlibat dalam pergaulan bebas atau kriminalitas. Sebaliknya, pelajar yang aktif dan punya tujuan cenderung menghindari kejahatan. Yang keempat adalah teori sosiologi hukum pidana. Pendekatan ini melihat hukum pidana sebagai produk dari kondisi sosial. Artinya, hukum tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh yang pertama politik, kedua budaya, ketiga ekonomi, dan keempat kekuasaan. Contohnya, penegakan hukum bisa berbeda antara orang kaya dan orang miskin. Orang yang punya kekuasaan atau koneksi bisa mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial. Yang kelima adalah kejahatan korporasi atau corporate crime. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Teori ini membahas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi besar, berbeda dengan kejahatan biasa. Teori ini dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan dampaknya luas. Ciri-cirinya adalah yang pertama sulit dideteksi dan sulit dibuktikan. Pelaku memiliki kekuasaan dan sumber daya. Contohnya, perusahaan membuang limbah ke sungai yang menyebabkan pencemaran. Contoh lain adalah perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan, dan contoh lainnya penipuan produk pada konsumen. Dampaknya bisa merugikan banyak orang, tetapi sulit dibuktikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.